kita ngeliat mereka yang jor-joran banget, mati-matian Iya, banget buat bener-bener. ngejar masuk PTN. Tapi penasaran deh, sebenarnya worth the hype gak sih? Udah pas masuk alhamdulillah ya udah. Tadinya aku udah kayak oke, udah chill aja gitu. Dimana yang lainnya teman-teman aku kayak wah, Ayo SBM, ayo UTBK SBM. gitu. Iya betul, aku kayak nggak apa-apa deh, aku di sini santai saja. Udah pas masuk alhamdulillah ya udah. Tadinya aku udah kayak oke, udah chill aja gitu. Dimana yang lainnya teman-teman aku kayak wah, Ayo SBM, ayo UTBK SBM. gitu. Iya betul, aku kayak nggak apa-apa deh, aku di sini santai saja. Wajar banget ya kalau misalnya sobat pintar itu di SMA itu pun masih bingung. Itu kan sebuah kewajaran dalam remaja nggak sih? Iya. Kalau remaja nggak bingung tuh bukan remaja. Apakah sesuai dengan kata orang-orang yang PTN tuh sebergengsi itu gitu loh? Selamat datang di Jadi gini Kak Astrid. Nah, hari ini kita mau ngulik-ngulik banyak hal nih, dari dilema masa depan, kisah kasih anak sekolah, sampai ke keluh kesah remaja. Ini opening yang sangat berbeda ya dibanding sama podcast kebanyakan gitu. Ini bukan podcast dangdut ya? Iya, nggak bakal nemuin podcast kayak gini, kita doang yang kayak gini. Cuman kita doang. Nah, buat info nih buat sobat pintar yang lagi nonton sekarang, saat ini Jadi Gini Kak Astrid itu sedang mengudara dari creative space-nya Tripwi. Tripwi ini apa? Aplikasi buat kamu yang suka adventure. Buat info lebih lanjut, kamu bisa nih langsung cek di Instagramnya di @tripwi_indonesia. Nah, jadi sebenarnya hari ini kita mau bahas apa Kak Laksmi? Kita pengen ngeliat nih hal yang lagi rame banget dari kapan tahun juga diomongin sama terutama anak-anak sekolah di Indonesia ya. Ngelihat orang-orang yang kemarin UTBK, SBMPTN, SNMPTN sampai ujian mandiri, kita ngeliat mereka yang jor-joran banget, mati-matian banget buat ngejar masuk PTN. Tapi penasaran deh, sebenarnya worth the hype gak sih? Nah, itu dia yang bakal kita cari tahu untuk hari ini ya, dengan aku Anas dan Laksmi. Ini aku jelasin dulu ya sebelumnya. Kak Astrid itu siapa sih? Kenapa ini namanya Jadi Gini Kak Astrid? Jadi Gini Kak Astrid itu bukan kita. Bukan kita. Bukan. Ini adalah podcastnya Aku Pintar. Nah, buat sobat pintar yang belum tahu, Aku Pintar itu apa? Aku Pintar itu adalah aplikasi pendidikan yang membantu kamu membentuk masa depanmu. Nah, masa depan itu mulai dari mana? Diri kita sendiri dari dong. diri kita sendiri. Jadi Aku Pintar itu ngebantu kamu mencari tahu passion kamu, minat bakat kamu dari tes penjurusan, tes gaya belajar. Kita tuh cocoknya belajarnya tuh gayanya apa sih? Habis itu kecerdasan majemuk kita, kalau sobat pintar pernah denger, itu juga ada. Jadi tes untuk mengetahui diri kita sendiri itu komplit banget di Aku Pintar dan gratis. Gitu. Jadi buat sobat pintar yang pingin nyoba tesnya, dan di Aku Pintar tuh nggak tes minat bakat doang, tapi jauh lebih dari itu, bisa download di Google Play Store dan App Store gratis. Dan juga Anas, ini baru info nih dari rapat pagi ini, Aku Pintar itu aplikasinya masuk rekomendasi Google Play Store, dan tes minat bakatnya digunakan oleh Kemendikbud. Keren banget ya sih. Nih sobat pintar yang belum pakai Aku Pintar nih, dari sini nih udah tahu seberapa keren Aku Pintar, harus langsung nyobain nih sekarang. Betul, pasti betul ya. banget. Jadi kita bakal mulai dengan salah satu hal yang mungkin sobat pintar belum banyak tahu ya. Tapi pas selama UTBK kemarin, pas lagi masa-masa UTBK dan SBMPTN, ada nih aku sempat baca di berita, katanya dari total 800.892 peserta UTBK, itu cuman 192.810 orang yang lulus, alias cuman 1/4-nya. Nah, kalau misalnya dari aku kan di PTS nih, mungkin rada nggak relate lah ya sama topik ini. Jadi pengen nanya sama Kak Laksmi aja nih yang dari PTN. Penasaran aja, kenapa sih Kak Laksmi dan mungkin teman-teman yang lainnya yang di PTN itu milih buat kuliah di PTN? Oke. Ini memulai dengan topik yang hangat ya, dan suatu dilema yang
kayaknya dialami oleh sebagian besar sobat pintar gitu ya. Yang mau masuk kuliah, mungkin anggapan umumnya, nggak tahu nih ini bener apa enggak, tapi kita sering polling ya di Aku Pintar, dan memang anggapan umumnya adalah PTN itu menjadi pilihan utama gitu kan ya. Betul. Nah kebetulan aku di PTN. Ya sih. Ini kita PTN aja gitu, nggak Yeah, PTN mana-mana, di PTN aja. Itu lucunya, kayaknya ini mungkin ceritanya agak berbeda ya, agak unik mungkin karena dan sebagian besar teman-teman aku sih mungkin PTN adalah nomor 1. Nah kebetulan waktu itu prioritas aku adalah mungkin mungkin comfort zone aku itu bukan di PTN. Aku belum pernah di negeri sebelumnya secara pribadi. Jadi ketika aku dapat info beasiswa waktu itu untuk masuk PTS. Sensor aja ya. Sensor itu aku udah pengen di situ karena juga dengar ceritanya, infonya jurusan ini kayak begini. Itu aku merasa kayaknya ini cocok deh buat aku. Jadi udah pas masuk alhamdulillah ya udah, tadinya aku udah kayak oke, udah chill aja gitu. Dimana yang lainnya teman-teman aku kayak wah, ayo SBM, ayo TBK gitu. Iya betul, aku kayak nggak apa-apa deh, aku di sini santai saja. Tiba-tiba ibu aku nyaranin kenapa nggak kamu coba aja. So kayak ya ngapain nyoba, kan udah dapet. Ya aku orangnya agak pasif. Aku adalah kembalikan dari ambis gitu ya. Jadi ya abis itu ibu aku kayak gitu, terus aku kayak demi ridho orang tua aku kayak ya udah deh coba aja. Karena kayak nothing tulus gitu ya. Kalau dapet ya dapet, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau dapet berarti aku jadi tahu bahwa oke, rezeki aku tuh di situ. Jadi dengan attitude itu udah aku coba aja. Dan ini aku nggak tahu ya Anas kamu gimana, tapi kayak fun fact, kayaknya kalau kita tidak memberi tekanan ke diri sendiri. Maksudnya kan karena aku kayak ya sebenarnya ini bukan yang aku pengen, tapi aku nyoba aja untuk ya udah nih Bu, aku udah coba. Itu kan bukan yang kayak pressure bahwa PTN itu segalanya gitu kan. Iya. Nah, kalau nggak ada niatan itu kayaknya lebih enteng deh. Kebayang gak sih? Kebayang. Iya, jadi aku kayak bener-bener ya udah nothing tulus, lempar aja semua yang aku punya dan aku bisa. Walaupun pas melalui bimbel-bimbel dan aku juga mengarungi lautan kan, menyeberangi. Aku tadinya IPA, terus karena mau nyoba PTN untuk jurusan komunikasi, jadinya harus nyebrang dan belajar sesuatu yang baru. Jadi ini udah benar-benar nothing tulus, coba aja. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Aku nggak merasa kehilangan gitu. Cuman mungkin belum tentu sama ya buat sobat pintar. Mungkin kayak PTN itu untuk mereka adalah suatu prestasi yang kayak mereka harus bawa ke orang tua gitu ya. Mungkin betul. Ya setiap sobat pintar pasti perspektifnya beda-beda. Tapi buat aku ya aku bukan punya prinsip PTN adalah segalanya gitulah. Tapi ya udah kebetulan dengan nothing tulus itu aku bonek aja. Tahu bonek gak sih? Enggak. Aurel tahu bonek gak? Iya, bondol nekat. Ini kasar gak sih? Kalau kasar di bip aja ya, tapi aku belajar dari ibu aku orang Jawa, jadi nggak tahu ya, mungkin kayak di Jawa itu sesuatu yang biasa, bukan orang Jawa ya, jadi bondol nekat. Jadi bonek tuh kayak ya udah give it all you got gitu. Kalau enggak ya udah, kalau iya ya udah gitu. Nah dengan bonek itu tiba-tiba dapet. Ini bukannya puji Tuhan alhamdulillah, tapi tiba-tiba dapet ya. Iya maksudnya kayak kaget gitu. Tapi kan justru kayaknya life hacknya gitu, harus kayak gitu. Karena kalau kayak
ini adalah harapanku yang terakhir gitu. Ekspektasi tinggi gitu. Nah, malah mudah kecewa. Jadi Betul. kalau Sobat Pintar pernah nonton Spider-Man No Way Home, karakternya Zendaya, sorry. MJ. Nama MJ bukan sponsor ya. Dia itu bilang kayak kita nggak usah berharap banyak-banyak, nanti tinggi-tinggi, nanti kita kecewa. Betul. Jadi aku selalu hidup dengan prinsip gak usah berekspektasi, apalagi berekspektasi sama manusia. Oke. Setuju. Kalau untuk itu saya setuju ya. Oke. Udah, nah terus dapat. Jadi ketika dapat itu bukan high banget tapi lebih ke kaget gitu loh. Dan itu menurut aku, dari pengalaman aku, feelingnya lebih asik daripada punya harapan terus berhasil. Karena seolah-olah kayak udah berharap gitu loh. Jadi kalau nggak berharap terus dapat door gitu, kayak tebak-tebak berhadiah gitu. Setuju. Nah udah terus terus dapat, ya udah kan, intinya aku udah deal sama ibu aku kalau dapat ya udah kamu berarti rezekinya di situ. Nah udah aku ngambil di situ. Jadi kalau nanya kenapanya, intinya apa tuh? kenapanya ridho ibu. Ridho ya. Restu ibu. Sangat bagus ya. Yang penting emang udah nggak berharap sejak awal, kalau dapat ya udah emang rezekinya di situ. Betul. Paham. Kalau prinsipmu kayak door bonek gitu nggak atau beda? Mungkin kalau misalnya untuk aku ya, kebanyakan aku ngeliat mungkin bakal sama beberapa sobat pintar juga aku lihat. Jadi waktu SMA, pengen banget nih masuk PTN ini, pengen masuk jurusan ini, kayak bakal keren banget. Orang tua gue pasti bakal bangga sama gue kalau gue masuk situ. Pingin masuk PTN mana? Nah jadi ceritanya aku juga dari anak IPA nih, sama kayak Kak Laksmi. Jadi kita masih ngambil yang satu jurusan. Oke lah, kita belajar buat sainteknya kan waktu itu. Ujian, ikut, nggak bimbel sih waktu itu, aku cuman belajar dari buku biasa, beli gitu di toko buku. Gak lolos kan. Jadi ya oke, berarti emang bukan rezeki di situ. Sedih gak? Kok kayaknya senyum-senyum? Enggak sih, soalnya waktu itu belajar cuma 2 minggu ya. Jadi dan sambil tipes gitu. Jadi emang udah gak berharap banyak gitu. Jadi jangan berharap, karena aku juga jadi gak kecewa banget. Kalau berharap kan beda. aku sudah tidak punya masa depan lagi kan, gak bisa, gak boleh kayak gitu. Gak boleh. Jadi akhirnya masuk ke PTS karena emang sudah daftar early bird dari kelas 11. Jadi bisa dikatakan saya terkena buayan marketing. Ini saya tidak sebut marketing kemarin, tapi Anda hebat. Jadi masuklah PTS, tapi soshum. Aku menyeberang dari IPA ke ilmu komunikasi juga. Ini kenapa ya, kayaknya ini khusus ya, ini mungkin info buat sobat pintar. Kayaknya banyak banget ya orang masuk ilmu komunikasi, ini jurusan kita, yang sesat gitu ya dari IPA. Kenapa ya gitu? Oh, itu di podcast berikutnya ya. Itu boleh ditunggu jawabannya di episode selanjutnya ya. Jadi tolong ditunggu, kita bakal bahas ini udah dicatat ya buat jadi bahan podcast selanjutnya. Dicatat. Jadi begitulah cerita untuk saya yang pengen ngejar PTN, akhirnya sampai masuk ke PTS. Mungkin beda ya sama cerita Kak Laksmi. Terus karena Kak Laksmi sekarang PTN nih, mungkin lebih pengen tahu aja sih, karena udah nyelam nih ke PTN, udah ngerasain kehidupan sebagai mahasiswa di sana, apakah sesuai dengan kata orang-orang yang PTN tuh sebergengsi itu gitu loh. Ini jawabannya ditunggu-tunggu gitu ya. Ini jujur ya. Iyalah jujur ya, masa kita bohong. Harus jujur. Ini kita harus ngasih pengalaman yang jujur supaya sobat pintar juga kebayang, karena kan mungkin kalau lagi SMP SMA ngelihat perguruan tinggi negeri itu kan kayak suatu hal yang tinggi banget, tapi kan kadang-kadang berarti belum tentu kebayang. Betul. Misalnya kita mau milih ilmu komunikasi pun juga bisa jadi pas kita kuliahnya kayak kok gini gitu. Nah makanya kita ada podcast ini, jadi kita ngasih bayangan. Nah ini pribadi aku, bisa jadi beda buat yang lainnya. Kebetulan karena pengalaman aku kurang positif, juicy, gak ada hubungannya sama PTN ya. Lebih ke lingkungan aja. Tapi info lagi buat sobat pintar, lingkungan itu kan kadang-kadang kita nggak bisa milih ya. Kayak tiba-tiba lingkungannya kayak gini, dan kadang cocok kadang enggak. Itulah hidup, jadi harus diterima aja, dan ya apa yang bisa
jadi solusi ya, cuman gimana kita nanggapinnya aja sih gitu. Ya kebetulan lingkungan aku mungkin kurang cocok sama aku pribadi. Aku suka nanya juga sama teman-teman aku yang mungkin ada di jurusan lain, apakah sebergengsi yang mungkin orang-orang lihat di luar. Sebenarnya jawabannya nggak juicy sih, karena kayak sama aja ya, kayak misalnya kita masuk suatu apa ya, sekolah atau tempat atau apa, terus pas kita masuk kayak most likely beda dari ekspektasi nggak sih? Ya apa namanya, pas kita masuk kayak kita baru tahu, oh ternyata dalamnya juga banyak lika-liku yang jauh lebih kompleks dari sekedar title, atau maksudnya title tuh kayak oh ini PTN bergengsi itu kan title ya, kayak sebenarnya jauh lebih kompleks dari itu sih gitu, nggak hitam dan putih. Jadi sebergengsi kayak ya mungkin karena dulu aku masuk PTN yang bergengsi itu aku mikir kayak oh berarti bagus ya, tapi kan mungkin berarti di otak aku kayak emang ekspektasi bagus tuh dari mana juga sih gitu kan, karena nggak ada tempat yang perfect juga ya. Pun misalnya nih PTS tapi nggak bergengsi, tapi mungkin ada banyak bagusnya juga, tapi mungkin tidak ter-highlight karena mungkin kalah sama gengsinya PTN. Betul. Jadi biasa aja sih. Biasa aja ya. Biasa aja, yang penting apa yang kamu lakukan di situ sih gitu ya. Karena misalnya kayak kamu di PTS atau teman-teman aku di PTS tapi kayak mereka sangat amat berprestasi, nah itu kan jadi ya macam-macam ya, tergantung pengalaman orang juga. Mungkin akan ada sobat pintar di luar sana yang kayak kuliah di PTN terus bilang iya sebergengsi yang sekeren itu, yang sesuai yang ekspektasi gitu. Ini anak mungkin di PTS ya, tapi kayak prestasinya IPK-nya ya sih. Gak disebutin ya IPK-nya. Mau aku expose nggak? Kan aku yang nge-hire dia, jadi aku lihat. Tidak boleh. Iya, jadi ya tergantung setiap orang sih. Iya, bakal balik lagi ke masing-masing diri ya. Dia menjalani kehidupan perkuliahan seperti apa. Karena ya kalau saya dibilang setelah tertolak PTN juga aku nggak nyesel kok masuk PTN sebenarnya. Langsung ke pertanyaan berikutnya ya? Gak apa-apa, saya nggak perlu di bridgingin sama orang lain. Saya langsung jawab sendiri aja, gak apa-apa, tenang aja. Jadi ya kalau saya bilang PTS itu banyak yang bilang kan kayak PTS tuh sisaan buat anak-anak yang gak lolos PTN gitu kan. Ya memang mungkin kejadiannya seperti itu nyatanya, cuman setelah dijalani pun ternyata gak seburuk itu gitu loh. Maksudnya buruk dalam artian kayak kecewa banget nih, aku bukan anak PTN, aku anak PTS kecil di Jakarta misalkan kayak gitu. Cuman ternyata gak ada salahnya. Terutama untuk di PTS ku sendiri ternyata cukup menyenangkan dari segi lingkungannya, mungkin lebih dekat sama aku karena aku ngeliat dari PTN sendiri itu kan lebih kesana tuh kayak wah banget, tinggi banget. Jadi saat berada di lingkungannya ternyata tuh sebaya sama aku, kayak emang senormalnya apa yang aku selama ini jalanin gitu, jadi berasa lebih dekat aja sama lingkungan. Terus dari segi fasilitasnya juga nggak kalah hebat sama yang PTN. Jadi dari segi akademik juga nggak ada bedanya secara gamblang banget kok. Kan kembali ke masing-masing orang yang menjalani perkuliahan seperti apa ya. Jadi ya nggak ada salahnya juga buat kuliah di PTS dibanding sama PTN yang mungkin bergengsi atau ternama gitu. Nih aku sering juga dengar cerita dari Anas kayak iya kamu tertarik di PTSmu karena fasilitasnya. Kita kayak mau promo. Ini kemakan marketing tapi emang fasilitas tuh wah banget. Oh ternyata bagus, emang beneran bagus itu. Bukan marketing doang ya? Iya, bukan marketing doang karena emang udah ngeliat oh PTN ini nggak punya, aku punya gitu kan. Ini kan sombongnya begitu. Cuman ya kembali ke masing-masing diri lagi. Benar. Dan tapi karena aku udah melalui kuliah sudah lama, nggak lama juga ya. Sudah lama. Karena pandemi jadi kerasa lama. Aku bisa bilang gini sih, bukan masalah milih PTN atau PTS, tapi yang aku belajar dari cerita teman-teman aku yang di dua-duanya itu bahwa ternyata setiap orang tuh ada di tempatnya masing-masing yang seharusnya gitu loh. Jadi kayak misalnya
mungkin akan ada banyak sobat pintar yang ngalamin juga ya, misalnya kayak kecewa di pertama kalinya mungkin karena belum lolos, ya itu karena emang rezekinya di tempat lain, tapi kita kan nggak akan tahu di momen itu ya. Pasti di momen itu yang dirasain adalah ya mungkin shock atau bingung atau sedih yang sangat amat wajar juga sih. Betul. Tapi you have to know aja bahwa kedepannya itu ntar cara universe itu bekerja untuk naruh kamu Di mana? di mana itu semuanya akan masuk akal kok, semuanya akan make sense. Tapi nanti jadi bakal punya value-nya tersendiri. Betul. Makanya kalau orang Indonesia ngomong sabar, ya itu intinya itu sabar tuh susah ya, tapi emang harus sabar. Sabar adalah kunci dari segala kunci. Kok jadi hidayah, kok jadi sabar ya? Jadi sabar itu adalah kunci. Intinya adalah ya emang mesti nunggu dulu aja. Jangan kecewa sekarang boleh, cuman pada akhirnya tetap ada jalannya masing-masing yang dikasih gitu. Nah, kalau saya ngomongin soal kuliah nih, sebenarnya mungkin kalau suka duka pasti udah biasa lah ya. Kayak ya udah sukanya apa, dukanya apa pasti tiap orang punya masing-masing. Cuman pengen denger aja sih dari Kak Lasmi, kira-kira apa sih satu hal aja yang paling berkesan selama kuliah di PTN itu? Oke, jadi kan pas aku masuk PTN mungkin pasti ada aja ya culture shock. Mungkin kayaknya nggak orang di PTN doang, mungkin di PTS juga kali ya. Namanya memasuki dunia baru. Cuman shocknya adalah karena aku selama ini di swasta sih, jadi mungkin backgroundnya lebih serupa. Dimana kalau di PTN itu adalah kesempatan, dan mungkin apa yang istimewa tentang PTN adalah kita tuh benar-benar bisa bertemu sama orang-orang dari segala bentuk latar belakang, mimpinya beda-beda, etnisnya beda-beda. Jadi pemikirannya ya benar-benar beragam, dan mungkin contohnya ini aku shout out ke sahabat aku, sahabat kuliah aku itu orang Batak. Terus kayak apakah Laksmi akan pernah ngira akan temenan sama orang Batak yang agamanya beda banget dan orangnya sangat outgoing, di mana aku enggak ngira sih gitu. Jadi istimewanya mungkin di aku pribadi adalah bisa ketemu dan berteman dan bertukar pikiran, atau at least bisa memahami gitu loh, bahwa kayak di antara pemikiran kita tuh banyak pemikiran orang lain yang kayak ada aja benernya, dan menarik ya, ternyata Anas melihat sesuatu yang aku lihat sebagai hitam putih tuh kayak abu-abu. Jadi perspektifnya tuh banyak banget, dan aku bersyukur sih ada di PTN di sensor ya, untuk melihat keberagaman itu. Jadi aku benar-benar bersyukur, dan di satu sisi itu juga nge-push aku sih untuk bisa, misalnya nih kan aku sahabatan sama orang Batak, jadinya aku terpaksa untuk kayak lebih pede gitu. Tadi kan orang komunikasi dia expect untuk bisa public speaking. Fun fact, aku nggak bisa. Dulu dicatat ya sobat ya. Ilkom tuh nggak cuma ngomong doang. Betul. Nah itu stereotipe jurusan tuh banyak banget. Kita bahas mungkin ya di podcast berikutnya. Semua di next episode. Oke. Ya itu jadi kita lebih didorong keluar zona nyaman kita sih. Itu yang aku sangat syukuri gitu. Nah mungkin buat sobat pintar, misalnya nih di SMP SMA itu kan kesempatan sobat pintar buat explore nggak sih gitu. Jadi itu kesempatan kamu buat nemuin passion atau minat bakat. Tapi kan wajar banget ya kalau misalnya sobat pintar itu di SMA itu pun masih bingung. Itu kan sebuah kewajaran dalam remaja gak sih? Iya. Kalau remaja gak bingung tuh bukan remaja. Nah buat sobat pintar yang mungkin lagi melalui masa-masa bingungnya, mungkin lagi baru mau masuk SMA, terus harus mulai menentukan jurusannya, terus bingung.
Itu Aku Pintar ada solusinya. Yaitu namanya fitur minat pintar. Itu ada di aplikasi Aku Pintar, itu gratis. Langsung dicek. Tadi aku sempat singgung sih di awal, tapi itu ada semua macam tes untuk kamu coba supaya kamu bisa lebih kenal sama dirimu sendiri. Bisa jadi kamu mikir kayak karena di sekolahmu itu semua orang nari, contoh. Semua orang nari kayak oh berarti potensi aku nari. Tapi bisa jadi ntar kamu tes penjurusan kayak oh ternyata cocok kedokteran. Aku pernah kayak gitu, terus aku kaget sendiri. Aku nggak jadi kedokteran sih, karena kan perlu proses ya. Kita SMA terus nanti menentukan jurusan. Untuk nggak salah jurusan itu kan sebuah keputusan yang sangat krusial. Betul. Gitu kan? Buat karena masa depan juga. Betul, nanti kan yang melalui 4 tahunnya itu kan bukan teman kamu, bukan pacar kamu, bukan orang tua kamu, tapi Kita kamu sendiri. Jadi kamu harus make sure juga orang tua bahagia juga penting sih, tapi kamunya juga bahagia melaluinya gitu. Karena kan apa yang kamu pelajarin tuh jadi bekal kamu buat nanti di dunia kerja kan. Jadi kalau memang bisa jurusannya sesuai, better kan untuk nanti di masa depannya gitu. Lebih enjoy lah ya jalaninnya. Jadi ya seperti itulah yang sudah kita bicarakan ya, ngeliat insight dari aku yang ngeliat PTN dan mungkin Kak Laksmi yang ngeliat PTS. Kita jadi punya cara pandang yang oh ternyata seperti ini ya, kita nggak tahu sebelumnya. Dan mungkin Sobat Pintar juga bisa ngeliat hal itu tuh dari diskusi aku, Anas dan Kak Laksmi hari ini di Jadi Gini Kak Astrid. Jadi untuk episode kali ini kita sudah membahas soal PTN dan PTS itu. Terima kasih nih buat Sobat Pintar yang sudah menyaksikan episode kita kali ini. Ya, terima kasih banyak Sobat Pintar, dan ingat, sukses itu bukan tergantung kamu di mana, tapi tentang apa yang kamu lakukan di tempat itu. Cakep. Cakep ya. Cakep. Sampai jumpa ya di podcast Jadi Gini Kak Astrid berikutnya. Nanti kalau Sobat Pintar ada komen, ada tanggapan kayak oh Kak ngomongin PTN PTS lagi dong, atau enggak ngomongin yang lain, itu boleh banget. Silakan komen silakan di sini ya. Komen di bawah. Yang mau curhat juga, misalnya aduh aku cilok nih sama kakak kelas aku tapi aku nggak berani bilangnya gimana ya. Betul. Itu juga bisa langsung di sini. Kita aja, bahas silakan. semua kisah kasih di sekolah dan semuanya. Yang mau dibahas kasih tahu aja di sini. Nanti komen ya di bawah ataupun di medsos kita, DM aja. Nanti kita baca. Oke? Dan nih. Ya, oke. Oh iya, kalau mau komen jangan lupa itu di medsos Instagramnya @akupintar.id. Dan untuk social media handle lainnya di sini lagi. Ada di sini semua. Oh, kalian kelasnya di sini. Oh ya, di sini. Oke, udah segitu aja ya kayaknya. Kita sama operatornya udah kayak udah selesai panjang banget ceritanya. Udah tamat gitu kan dari tadi. Jadi kita sudahi saja ya perbincangan kita untuk kali ini, tapi jangan khawatir, masih bakal ada banyak banget episode ke depannya. Jadi tolong dong request kasih kami bahan buat ngobrol di sini. Betul. Ini udah standby ya, udah kelihatan ya kita mau ngapain gitu di closing. Jadi langsung aja kita langsung sambut. Kita closing ya? Iya, kita Oke deh, sampai jumpa Sobat Pintar, dadah.